Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di session kali ini masih di Wakil Rakyat Ngapain Aja. Di sini sudah hadir narasumber bersama kita, Dr. Pur, masyarakat Biren mengenalnya dengan Dr. Pur. Oke, di sini sudah hadir beliau. Assalamualaikum Dr. Pur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Dokter? Alhamdulillah kabar baik. Ya, agak lelah berapa hari ini karena bolak-balik Biren Banda Aceh. Mudah-mudahan insyaallah hari ini kondisi belum baik. Tinggal di stay di Banda Aceh nih? Sementara ini masih karena perumahan kita yang diberikan oleh pemerintah Aceh masih belum diperbaiki, jadi masih menumpang. Makanya kalau tidak ada kegiatan langsung balik ke Biren. Itu kalau rumah di sini berarti sewa dulu berarti? Sementara ini masih di Pondok Mertua Indah. Itu nggak difasilitasi sama anggaran pemerintah Aceh? Kalau kemarin itu pada awal-awal kita masuk, kita masih diberikan tunjangan untuk rumah sewa. Tapi sampai sekarang ini saya belum lihat akan diberikan, tapi apakah mungkin nanti di perubahan ada diberikan. Ya. Itu masih dijanjikan atau? Masih dijanjikan. Oh, belum diplot budgetnya berapa gitu ya? Iya betul. Oke nih Dr. Purna, belakangan ini Aceh kembali 2 hari yang lalu ya. Ada yang dari Aceh Tengah positif COVID-19, terus ada yang dari PD kemarin, juga ada yang dari Barat Selatan. Bukan Aceh Tengah, Gayo Luas ya. Ada juga yang dari Barat Selatan. Iya. Nah, hari ini kondisi di Aceh yang sebelumnya kita masyarakat Aceh bereforia bahwa Aceh bersih dari COVID-19. Ya, zero COVID dari COVID lah. Dan hari ini sudah di depan mata kita 3 orang lagi berturut-turut. Dua orang ya? Dua yang hasil udah baru positif COVID. Jadi total sekarang sudah ada 7. Awalnya kan 5, 1 yang meninggal. 4 udah dikatakan sembuh dan kemarin ada 2 lagi. 2 lagi. Ya. Nah, Dr. Pur ini masyarakat di tingkat bawah ini saya juga sering-sering ngopi dengan masyarakat. Masyarakat masih menganggap bahwa mereka nggak yakin COVID ini separah yang diagung-agungkan, didengdungkan oleh pemerintah. Benar. Bisa nggak Dokter Pur menceritakan nih seberapa parah sih ini COVID ini, yang seberapa mengerikan nih bagi kehidupan kita nih? Ya, di awal Maret kita ada juga mendengar dari pemerintah Indonesia awalnya bahwa tidak ada persoalan mengenai COVID ini, malah masker untuk orang sakit katanya. Tetapi seiring dengan perkembangan ternyata wabah ini semakin membuat penularan kepada orang-orang, baik orang awam maupun tenaga medis. Bahkan tenaga medis sampai sekarang sudah puluhan yang meninggal akibat dari COVID-19 ini. Artinya ini kita melihat bahwa ini bukan lagi main-main wabah ini. Bahkan WHO sudah menyarankan untuk setiap orang yang keluar rumah itu harus memakai masker, baik sehat dan tidak sehat. Betul. Dan masker itu bukan harus masker bedah, masker kain minimal 30% dia bisa mengurangi penularan secara langsung. Dan masker bedah itu hanya dipergunakan oleh para tenaga medis dan para medis yang ada di rumah sakit. Dan ini yang harus kita berikan edukasi kepada masyarakat bahwa kemanapun mereka keluar dari rumah harus memakai masker. Nah, jadi dengan kondisi Aceh yang sekarang yang tadi kita katakan bahwa awalnya dari 5 kasus kemudian 4 sehat, dan sangat senang sekali ya kita zero COVID. Bebas dari COVID. Tetapi itu malah membuat kita sangat terlena ya. Apalagi setelah jam malam dicabut. Kalau kata bahasa orang Aceh itu seperti urorayakling. Nah, artinya masyarakat itu menganggap hanalai COVID di bumi Aceh ini aman, mau kemana-mana terserah, mau duduk di warung kopi sampai jam tengah malam. Waduh, saya pernah pulang dari Banda Aceh ke Biren, singgah di Ulegli, saya melihat orang yang bermain HP di warung kopi. Warung duduknya sangat rapat, tidak ada jaga jarak, tidak ada physical distancing. Dan ini menjadi keprihatinan kita bahwa yang kita takutkan akan terjadi
Itu seperti beberapa hal yang memetakan, bahkan ketua di wilayah kita mengatakan Aceh akan menjadi puncak COVID mungkin pada bulan depan, bulan Mei gitu. Kalau kita tidak melakukan sosialisasi, ya, stay at home, tetap di rumah atau menjaga jarak, ya, dan selalu melakukan cuci tangan atau memakai hand sanitizer, ya, dan juga tidak melakukan atau memakan makanan yang bergizi, ya, vitamin C dan vitamin E, dan banyak minum. Itu berpengaruh ya kalau minum vitamin C. Ya, karena yang ingin kita jelaskan adalah ini COVID-19 atau corona ini kan dia virus. Iya. Ya, ada beberapa ungkapan dari orang-orang yang menganggap untuk apa kita sehat kok, daya tahan tubuh kita kuat, ya. Nah, memang benar, dengan daya tahan tubuh kita yang kuat, virus itu tidak akan menjadi infeksi buat kita. Dia akan menjadi carrier, dia akan tenang di dalam ini kita. Tapi yang berbahaya buat siapa? Ketika dia pulang ke rumah, orang-orang di sampingnya, istri, anak-anak, dan orang tuanya itu yang akan menjadi sakit akibat virus yang dibawa olehnya. Nah, dari mana? Dari akibat kita masih melakukan ke warung kopi untuk berinteraksi dengan masyarakat yang lainnya, sehingga kita tidak tahu mereka itu apakah tertular atau tidak. Tapi kan pada awalnya saya rasa masyarakat juga sangat patuh ya, responnya sampai ke tingkat desa lah. Benar. Tingkat desa begitu ada orang misalnya dari Malaysia, dari Jakarta pulang langsung diproses di karantina lah selama 14 hari itu tanpa pemeriksaan apapun. Nah, ini desas-desus di masyarakat ini, masyarakat nganggap pemerintah ini nyuruh kita untuk jaga jarak, untuk jaga kesehatan, untuk ngejauh pakai masker dan segala macam lah. Tapi pemerintah sendiri tidak menutup akses, misalnya kayak bandara, pelabuhan, orang begitu bebas sampai hari ini lah. Benar. Itu kan jalur masuk lah. Artinya kan pada awalnya di Aceh belum ada virus nih sama sekali. Ini pasti dari luar yang dibawa ke sini. Benar. Jadi yang ingin saya katakan sedikit adalah ada informasi yang ingin saya bilang. Yang pertama adalah kita menghadapi COVID ini ada dua. Iya. Apakah kita menghindar? Apa kita menghadapi secara langsung? Saat kasus pertama, saat kasus COVID berada di Indonesia, kita melihat bahwa Aceh itu belum masuk. Seharusnya kita saat itu kita harus melakukan yang saya bilang tadi, menghindar. Bagaimana cara menghindarnya? Itulah yang dilakukan, social distancing, jaga jarak, cuci tangan. Makan kan kita anak sekolah diliburkan. Iya, itu salah satunya. Pekerjaannya juga diliburkan. Itu untuk menghindar dari penularan virus corona itu. Bahkan perbatasan harus dijaga, bandara juga harus dijaga. Maka muncul tadi kata-kata tadi bahwa ketika kita disuruh pakai masker, kenapa perbatasan tidak dijaga? Ya. Nah, itu yang terjadi. Yang kedua, sekarang kalau kita melihat sudah ada kasus COVID, artinya kita harus menghadapi bagaimana? Kita harus menghadapi bersama, tidak bisa kita sendiri. Pemerintah Aceh ini harus sering-sering mengedukasikan kepada masyarakat baik di kota, di desa, dan melalui pemerintah kabupaten sering-sering melakukan edukasi. Nah, karena kita harus menghadapi bersama. Saat jam malam, saya pernah di beberapa media online saya mengatakan bahwa saat pertama kali terjadi kasus COVID di Jakarta, saya mengatakan Aceh ini harus melakukan minimal itu partial lockdown. Lockdown. Ya, artinya beberapa tempat seperti berbatasan itu harus ditutup. Nah, dan saya waktu dilakukan jam malam bagus, saya bilang itu bagus. Cuman kita harus siap juga. Berarti pernah diusulin nih sama Komisi 5 terkait penutupan saya bicara itu kawasan. Secara saya pribadi di media, karena ketika ada pertanyaan itu bagus, tapi kita harus siap logistik. Oke. Nah, ketika dilakukan jam malam, kita tidak siap dengan logistik, sehingga banyak saudara-saudara kita yang mencari rezeki di malam hari turun rezekinya malah kesulitan. Dan ini saya melihat pemerintah tidak melakukan koordinasi dengan baik. Itu dia. Nah, ini bingung juga nih kita lihat pola pemerintah lah.
artinya ini kan ada hal yang sangat krusial lah. Ini kemarin aja dari Malaysia katanya ada mahasiswa yang dari Aceh. Benar. Itu begitu sampai ke Malaysia mereka dilaporkan positif. Benar. Nah, ini kita berandai-andai, ini nggak tahu pasti juga. Kalau dia dari Aceh berarti ini COVID nih sudah ada di Aceh nih. Artinya mereka sedang menusuk lah, menggandakan dirinya ke orang-orang lain nih. Nah, itu dipahami nggak sama pemerintah Aceh dalam hal ini pelaku teknis dan dari pihak legislatif sendiri untuk mengontrol ini, karena kan legislatif ini kan kewenangannya hanya wilayah controlling mengawasi lah. Nah, terpikirkan nggak bahwa ini sedang beredar bebas nih di Aceh? Jadi sebelum kita mengarahkan, saya ingin jelaskan dulu sedikit mengenai ada beberapa istilah untuk orang-orang yang berkenaan dengan COVID ini. Yang pertama adalah OTG. Itu yang diartikan orang tanpa gejala. Ini adalah orang-orang yang berinteraksi dengan orang, kemungkinan dia menjadi ada COVID-nya. Tapi daya tahan tubuh dia bagus. Dia sehat lah, tubuhnya sehat, kuat. Benar, dia sehat, kuat. Tapi tidak ada gejala apapun. Ini jadi muge nih dia. Jadi muge. Jadi dia bawa kemana-mana nih. Dia pergi kemari, ke sana dia bawa semua. Jadi itu OTG. Yang kedua ODP, orang dalam pemantauan. Dia yang ada dalam waktu 14 hari ada berada di wilayah yang bertransmisi lokal ataupun dari luar negeri. Dan bisa juga dia ada yang bergejala seperti batuk. Nah, ini sebelum kita lanjut nih, Dok. Ini ODP ini orang dalam pantauan ini diapain? Apakah mereka duduk aja di rumah? Ada pemeriksaan nggak? Bagus sekali. Jadi ODP ini, yang mana bilang ODP? Misalnya ada saudara-saudara kita nih, misalnya dari Malaysia lah. Baru pulang dari Malaysia atau maupun dari luar kota seperti Medan maupun Jakarta yang sudah zona red zone, zona merah. Nah, kita mengharapkan kejujuran dari mereka, supaya mereka mengatakan bahwa saya baru pulang nih dari Malaysia atau dari Medan, lapor ke kecil kampung, maka dia akan dilakukan isolasi mandiri. Tujuannya apa? Tujuannya supaya seandainya memang dia mungkin ada virus COVID, dia tidak menularkan kepada orang lain 14 hari. Nah, ini harapan kita karena terlalu banyak ODP. Kalau kita lihat di data-data, baik di data yang saya berikan ini, semakin lama semakin banyak ODP-nya. Itu satu tadi. Dan mereka dilakukan isolasi mandiri. Kalau nanti mereka ternyata dalam isolasi mandiri ada gejala tambahan demam, batuk, sesak, maka dia naik menjadi PDP. Pasien dalam pemantauan. Itu dari ODP menjadi ODP orang dalam pantauan. Dengan demam dia, batuknya, mungkin gejala tambahan sesak. Dan itu akan dilakukan pemeriksaan boleh dengan rapid maupun dengan PCR swab, pemeriksaan selanjutnya. Dan bila hasilnya positif, maka dia akan dirawat. Nah, artinya ini kan selama 14 hari mereka di rumah hanya menunggu aja nih. Durasi 14 hari itu nggak diperiksa apa-apa? Tidak, dia bisa dilakukan isolasi. Nah, tadi kan pertanyaannya, ini nanti akan saya ceritakan pemeriksaan bagaimana. Saya jelaskan dulu apa itu ODP, PDP, dan COVID positif, supaya teman-teman yang di luar sana tahu mengelompokkannya. Nah, pada kasus yang tadi mahasiswi yang dari Malaysia yang pulang ke Malaysia, saya mendapat informasi bahwa mereka pada tanggal 16 dari Banda Aceh ke Medan menaiki bus. Kemudian sorenya mereka ke bandara, ada sekitar 4 jam menunggu transit, baru kemudian berangkat ke Malaysia. Di Malaysia mereka juga langsung dikarantina oleh pemerintah Malaysia. Dan saat mereka sampai, mereka tuh bersamaan juga dengan mahasiswi atau mahasiswa yang berasal dari Malaysia, ada di daerah lain. Ada yang dari Jawa Timur. Ada di Magetan, kita lihat itu. Nah, saat mereka berinteraksi, kita tidak tahu nih mereka bagaimana. Kemudian 2 hari kemudian baru dilakukan pemeriksaan PCR swab. Informasi saya juga ada yang mengatakan ada pernah di rapid test atau bagaimana. Kita masih simpang siur. Artinya mereka sudah di sana 2 hari baru kedeteksi. Bukan 2 hari deteksi. Mereka sudah sampai di karantina dan
menunggu dilakukan pemeriksaan PCR. Hari kedua baru dilakukan Iya, PCR-nya. benar. Tanggal 18 di pemeriksaan dan positif hasilnya. Artinya bisa saja itu mereka kenanya di sana. Nah, ada jadi potensi ya. Betul. Jadi gini, saya ingin mengatakan juga untuk melakukan pemeriksaan ini kan ada rapid test tadi. Ya, jadi ya. pertanyaan tadi apa sih rapid test? Rapid test? Rapid test ini dia pengambilan darah, ya, seperti kita periksa gula, ada alatnya. Kemudian dia akan ada hasilnya, baik positif atau negatif. Nah, jikalau dilakukan pemeriksaan, misalnya dia baru pulang dari luar kota 3-4 hari, masih di bawah 7 hari, kemungkinan bisa saja hasilnya negatif atau negatif palsu. Maka akan dilakukan pemeriksaan tambahan lagi, 7-10 hari kemudian lakukan sekali lagi. Bila hasilnya negatif berarti beliau aman insyaallah. Tapi bila dilakukan pemeriksaan yang positif, hasilnya rapid yang positif, maka dia harus lakukan pemeriksaan tambahan dengan PCR swab. Nah, itu yang baru diresmikan di Lambaru kemarin. Rapid swab itu sudah ada gejala-gejalanya. Gimana? Sudah ada tanda gejala ya. Jadi itu rapid test, tapi dia kan pemeriksaan antibody. Iya. Nah, kalau saya lagi flu, saya bisa saja positif. Atau lagi ada kawan-kawan yang sakit demam berdarah juga bisa positif. Maka harus dilakukan pemeriksaan tambahan dengan PCR swab. Nah, pada kasus mahasiswi ini kita mau melihat bahwa dari mana dia mendapatkan COVID ini. Ini harus didapatkan dari teman-teman atau dari pemerintah Aceh, maksud saya, men-tracking kembali perjalanan, riwayat perjalanan dia nih. Misalnya katanya dia di Blangkrung ya, Pak? Lupa saya. Blangkrung dan ada satu lagi itu. Dicari dari kecilnya semua. Orang yang ada di sekitar dilakukan rapid test. Kalau hasilnya memang mengarah ke sana dilakukan apa istilahnya PCR swab. Bisa saja kemungkinan dia tertularnya di Medan. Kenapa saya bilang di Medan? Karena dia sempat 4 jam dia transit di sana. Atau terkenanya saat dia berinteraksi dengan kawan-kawannya yang dari Malaysia, yang dari Jawa Timur, ketemu di bandara lah ya, karena satu pesawatnya. Benar. Jadi informasi yang saya tanyakan, saya kebetulan ketika ada kasus ini saya telepon lah dokter mikrobiologi, spesialis mikrobiologi. Saya ingin bertanya bagaimana sih pemeriksaan PCR ini? Apakah kalau seseorang yang sudah terinfeksi baik 1-2 hari itu dengan PCR ini langsung terdeteksi? Ya katanya. Jadi begitu virus itu sudah ada di dalam tubuh kita, maka dengan memakai alat PCR swab ini hasilnya akan langsung didapatkan. Nah, kalau memang dia ada virusnya. Nah, itulah kecepatan dengan PCR swab dibandingkan dengan alat rapid test ini, dan itu sudah saya konfirmasikan ke beliau. Lebih bagus alatnya. Nah, makanya dengan informasi beliau ini bisa saja mereka ini didapatkan dari ketika mereka melakukan perjalanan baik di Medan, baik di Malaysia, ketika berjumpa baik di Aceh juga. Maka ketiga ini harus dilakukan tracking lewat perjalanannya supaya jangan panik di masyarakat. Ini saya lihat di media sosial tuh mengatakan Darussalam sudah berbahaya nih, sudah ada yang ini info-info yang ya, medsos ini cepat nih peredaran sangat berbahaya ini. Tapi itu udah diperiksa nggak di Blangkrung itu? Informasi saya hari ini itu sudah dilakukan pemeriksaan. Sudah ada hasil belum ya? Hasilnya belum. Mungkin 2-3 hari ke depan lah. Kalau rapid test sebenarnya dia tidak lama ya. Barang-barang 15 menit 20 menit sudah ada hasil langsung. Mungkin datanya belum dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Mudah-mudahan dapat informasi negatif lah di sana. Artinya memang tidak benar, sumbernya dari situ lah. Harapan kita seperti itu. Oke nih Dr. Purna. Kemarin kan pemerintah Aceh sudah menganggarkan hampir 2 triliun lah, 1,7 sekian triliun untuk dunia kesehatan. Nah, ini menurut Dr. Purna juga kan paham di dunia kesehatan. Iya. Nah, kondisi infrastruktur dan fasilitas kita hari ini untuk penanganan COVID ini seperti apa nih? Ya, kami saat di APD dan lain-lainnya lah. Ya, boleh. Saat di Komisi 5 beberapa bulan yang lalu, sekitar 2 bulan yang lalu, kita pernah melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Zainal Abidin dan Cud Mutia. Saat itu memang kita lihat kondisinya sangat tidak siap, ya. Juga Cud Mutia. Dan di Zainal Abidin awalnya ada 6 ruang RICU, kemudian sekarang sudah ada ruang binire, ya, ruang rawat lagi. Dan di Cud Mutia juga ada, awalnya sangat tidak siap juga. Tapi kita melihat lagi bahwa
kemudian ditambah lagi dengan 11 rumah sakit rujukan yang ada. Oke. Ya. Nah, ini kita belum turun, tapi saya mendapatkan informasi bahwa kawan-kawan di daerah juga kesulitan. Ya, mereka dijanjikan bahwa mereka hanya untuk pasien-pasien yang emergensi saja. Ini dokternya ya lah ya? Ya, kawan-kawan baik direkturnya bagaimana, kekurangan mereka bagaimana. Ruangan itu kan harus tekanan negatif. Tapi tidak semua bisa seperti itu. Di Zainal Abidin juga belum tentu ada juga tekanan negatif. Nah, tadi berbicara APD, saya melihat sekarang adalah bahwa tadi kan ada dana 1,7 T nggak salah saya yang diinformasikan. Nah, dana 1,7 T itu seharusnya dilakukan semua itu ada 3 hal nggak salah saya. Yang pertama adalah untuk khusus penanganan COVID. Kemudian social safety net ya seperti pembagian sembako dan lainnya. Yang ketiga adalah pemulihan ekonomi. Nah, itu dana itu khusus harus diberikan untuk 3 hal tadi. Kalau dilakukan di lain itu, maka ini jadi persoalan. Berarti pemerintah Aceh tidak serius. Ya, kita bilang tadi lah yang kemarin mereka membagikan sembako misalnya, tapi membuat karungnya itu sampai 1,2 M kan itu tidak etis, tidak elok kita lihat. Kalau kita nilai mereka misalnya ditransfer uang 1,2 M itu udah bisa jadi berapa lah itu per orang gitu kalau kita bilang. Jadi ini sangat kita miris ya di tengah kondisi yang mewabah begini. Kita lihat dan banyak juga beberapa kabupaten yang menolak ya. Banda Aceh saya dengar juga ada seperti itu. Menolak juga ya. Menolak bantuan dari sana. Nah, itu kemudian dari APD tadi saya bilang. Kita juga ada mendengar beberapa hari yang lalu Bapak PLT mengatakan bahwa APD kita cukup. Ya, nanti mungkin kalau ada hal-hal yang ketika kasusnya meledak baru kita ini kan. Itu menurut saya beliau tidak berbicara secara data ya, atau mungkin mendapatkan informasi dari bawahannya tidak sesuai. Kenapa demikian saya bilang? Dari data yang ada saya dapatkan bahwa kebanyakan APD yang dikirim ke daerah baik ke rumah sakit maupun itu kebanyakan adalah dari Kemenkes, dari gugus tugas pusat, dari dana APBA sampai sekarang kita belum lihat. Jadi kalau beliau bilang itu cukup, itu APD itu dibeli dari mana? Apakah memang dari dana APBA atau dari bantuan dari pemerintah? Karena kenyataannya di lapangan tidak ada ya. Benar sekali. Ya, jadi ini kita bilang secara logika. Di Aceh ini ada sekitar 21.000 tenaga medis dan paramedis yang ada di Puskesmas. Dan ada sekitar 17.000 di rumah sakit seluruh Aceh. Artinya tapi itu kan nggak semuanya mereka paham untuk menangani COVID. Kan? Ya, kalau maksud saya gini, ada 38.000 berarti tenaga medis cocoknya. Kalau kita berandai-andai mereka memakai masker satu hari satu, jadi berapa? 38.000 per hari. Berapa sih kebutuhannya? Nah, itu contoh. Belum lagi rumah sakit Zainal Abidin yang kita rata-ratakan 2.500 per hari. Nah, dari data mengenai bahwa APD kita cukup itu dari mana? Itu kita sangat miris sekali. Oke, Dokter Pur, ini kita minta, misalnya ini bahasannya adalah tentang fasilitas. Ya. Data yang kita dapatkan pemerintah dari 7 sekian triliun itu akan digunakan adalah 88 miliar lebih untuk kesehatan. Nah, anggaran dari 88 lebih itu cukup nggak kira-kira untuk kebutuhan kondisi COVID sekarang ini? Misalnya yang tadi udah diceritakan, APD kita masih kurang, sedangkan nih pasien mulai memperlihatkan makin hari makin bertambah lah. Kalau kita lihat ini sebenarnya harus butuh data ya, harus butuh data sebenarnya. Tapi kalau saya lihat dengan luas Aceh yang sangat luas, kemudian ada beberapa rumah sakit rujukan, itu saya rasa masih kurang ya. Karena ini masalah COVID ini bisa, kalau kita berprediksi bisa lama. Kenapa bisa lama saya bilang? Yang pertama adalah dalam penanganan COVID ini ada beberapa hal ya, ada 3 hal saya bilang. Yang pertama adalah herd immunity ya. Apa itu herd immunity? Munculnya daya tahan tubuh kita terhadap
virus, penyakit dan lainnya. Nah, jika pemerintah kita masih berleha-leha, ya sudah, akhirnya seleksi alam. Bagaimana seleksi alam itu? Siapa yang daya tahan tubuhnya kuat? Nah ini masyarakat biar nggak bingung juga nih, Dok. Mereka untuk menciptakan atau membuat tubuhnya tahan itu kayak apa gitu? Apa yang harus mereka lakukan untuk menciptakan daya tahan tubuh? Ya, itu pertanyaan bagus sekali. Tadi saya bilang 3 hal. Ini daya tahan tubuh itu muncul ketika orang yang dia sering bisa melakukan olahraga, sering berpikir positif, ya. Kemudian mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Ada yang sering kita melakukan jemur matahari dan juga banyak minum, ya. Sehingga tubuh kita lebih sehat. Ya. Berarti ini kalau urung-urung langgampung nih jauh belang itu sangat bagus ya? Bagus. Sangat bagus sekali. Artinya jangan karena ini ke sawah juga nggak pergi lagi nanti. Ya, makanya tadi setelah daya tahan tubuh kita kuat, bagus. Maka yang harus dilakukan adalah social distancing. Jadi kan udah sehat dia. Social distancing boleh dengan menjaga jarak. Misalnya mau ke sawah misalnya, tapi harus jaga jarak dengan orang lain. Jangan terlalu dekat. Kayak kita pergi ke pasar kan. Boleh kita tapi jaga jarak, jangan terlalu dekat. Nah, itu yang harus dilakukan. Dan yang ketiga adalah menunggu ada vaksin, maksud saya. Menunggu sampai vaksin itu ditemukan. Tapi sampai sekarang kan tidak ada kejelasan sampai kapan nih vaksin akan didapatkan. Jadi sekarang hampir di semua negara itu berlomba-lomba akan mencari vaksin. Ya. Termasuk Indonesia juga. Yeah. Nah, ketika vaksin ini ditemukan, misalnya negara A dia menemukan vaksin itu, otomatis kan dia untuk negara dia duluan. Iya. Nah, jadi dan kemudian apabila pun ditemukan vaksin, tidak bisa langsung kita bisa pergunakan karena dia harus diuji coba dulu. Iya. Dan waktu dilakukan uji coba itu bisa sampai 8 bulan sampai 12 bulan. Dan itu membutuhkan waktu yang lama. Makanya saya bilang tadi akibat Covid ini bisa berlangsung lama. Jadi bukan kita bilang 2 bulan lagi udah selesai. Bisa berlangsung lama. Ini sampai sekarang kita tidak tahu akan berakhir kapan. Ya, karena ini problemnya seluruh dunia. Benar sekali. Makanya tadi saya bilang tadi bisa tumbuh daya health immunity tadi. Kemudian kita harus lakukan social distancing, jaga jarak, stay at home ya. Kemudian jangan terlalu berleha-leha kali kan. Kemudian yang terakhir adalah yang menunggu vaksin. Jadi untuk menunggu adanya vaksin itulah kita harus mengurangi interaksi. Ya, insya Allah mudah-mudahan Aceh ini tidak ada kasus lagi sambil menunggu adanya vaksin. Kita terbebas terus. Nah, kita jadi mengurangi jarak ini sekarang supaya jangan sampai terjadi wabah yang besar di Aceh ini. Untuk menciptakan masyarakat menjaga jarak, terus kan nih belakangan banyak juga masyarakat secara ekonomi ini udah menurun nih. Yeah. Terus banyak juga orang miskin baru. Betul. Mereka pulang dari Jawa, pulang dari Malaysia, pulang kampung kan pasti pendapatan mereka tidak ada. Betul. Kalaupun mereka ingin bercocok tanam, mereka harus mulai dari nol nih. Iya. Artinya ada kebudayaan yang tertinggal di mereka dan mereka harus menyesuaikan. Iya. Nah, ini di komisi Dok ini sudah terpikirkan nggak, dipertanyakan nggak ini untuk menangani problem-problem sosial masyarakat, terutama dalam konteks ekonomi masyarakat. Iya. Ada program apa aja nih dari pemerintah untuk mengatasi ini? Nah, ini dia. Tadi yang kita bilang ada 3 hal tadi itu kan salah satu itemnya adalah pemulihan ekonomi. Dengan meningkatkan UMKM-nya tadi. UMM salah satu. Kemudian kebetulan kita di Komisi 5 juga memegang di Dinas Kampung juga ya, dari apa istilahnya tadi dana desa. Itu kita bisa meminta kepada pemerintah supaya selain penanganan Covid ini kan awalnya penanganan Covid nanti diberikan juga dana buat masyarakat yang bisa melakukan UMKM-nya ya. Seperti sekarang ini kebutuhan masker ini kan sangat butuh luar biasa. Kenapa tidak kita berikan aja masyarakat untuk menjahit masker kain? Nah, itu kan bisa jadi pemasukan buat mereka. Tapi kan belakangan nih Dok kan beredar di medsos itu, terutama ini mungkin pemerintah Aceh merasa akan terbantu dengan adanya dana desa. Ya. Nah, dana desa sendiri kayaknya kriteria di Aceh itu tidak bisa dipakai. Benar. Karena ada beberapa syarat yang sangat detail diatur dan itu
kayaknya di Aceh itu sudah nggak memungkinkan untuk dapat. Iya. Dan juga misalnya kan ada PKH lagi dari Kemensos. Betul, dan betul. PKH sendiri mereka butuh orang nggak ada, mau Betul, dikasih uang nggak memenuhi kriteria tuh. Betul. Tapi di situ ada salah satu prasyarat yang dibuat sama Kemendes itu adalah itu dibolehkan, tapi harus ada surat dari pemerintah kabupaten kota. Betul. Nah, tadi Dok bilang bahwa ini bisa digunakan dengan dana desa. Sepertinya ini tidak memungkinkan. Iya. Nah, ada nggak langkah-langkah selanjutnya yang bisa dilakukan oleh Komisi 5 dalam hal ini penanganan kesehatan untuk membantu pihak Gampung, terutama perangkat Gampung untuk bisa menggunakan dana desa? Ya, pihak kampung ini kan kalau semua nanti sama bahwa jangan kampung pemerintah Aceh juga atau pemerintah Indonesia juga mengingatkan kepada provinsi, kabupaten itu untuk mengutamakan dana itu untuk 3 hal tadi, termasuk juga dana desa. Jadi mereka juga harus memberikan dana ini untuk mencegah COVID. Nah, contoh misalnya kita tahu bahwa salah satu untuk menambahkan imun tubuh kita itu adalah dengan mengkonsumsi daun kelor. Ya. Nah, itu masyarakat desa itu bisa menciptakan baik daun kelor itu dirubah menjadi teh, menjadi apa lagi itu herbal ya kan. Dengan dana desa itu bisa dipakai. Berarti dana desa juga itu bisa juga misalnya beli masker. Bisa. Itu dibolehkan ya. Dibolehkan. Oke, misalnya masyarakat kan bisa mengajak pemerintah Gampungnya untuk menyediakan fasilitas itu. Iya, benar. Oke nih, Dr. Pur, saya ini lebih kepada ini kan Dr. Pur juga bisa dikatakan adalah orang baru di parlemen. Betul. Nah, ini kebetulan lagi COVID nih, cocok kali juga di bidang kesehatan lah. Memang bidangnya nih. Betul. Nah, ini Dr. Pur, sebelum ke parlemen kan juga pernah calon wakil bupati. Oh iya, benar. Ngapain Dok? Misalnya Dok secara pribadi kan juga punya kesibukan di bidang usaha kesehatan, punya rumah sakit kan di Biren. Artinya kan buang-buang waktu nih di parlemen nih. Iya. Apa yang mau Dok cari di parlemen nih? Ya, ini pertanyaan. Apa yang mau dicari di sana? Jadi memang sekitar 2 tahun yang lalu, 2 tahun atau 3 tahun lah ya, 2016 saya keluar dari PNS dan mencalonkan salah satu wakil bupati ya di Biren ya, bersama Tusup ya. Jadi memang saat itu kita ingin melihat bahwa adanya pemimpin yang dari orang muda yang bisa memberikan sesuatu kepada masyarakat, terutama di Biren gitu. Memang kalau secara saya bilang secara pendapatan dan lain-lainnya sudah cukup memang. Tetapi saya tidak tahu maksudnya dalam hati saya kalau tidak melakukan sesuatu hal yang bisa untuk mengubah di pembangunan maupun masyarakatnya itu menjadi ada ganjalan buat saya. Kayaknya ada sesuatu yang kurang kalau nggak berada di sistem. Nggak bisa merubah gitu ya? Tidak bisa merubah sesuatu. Termasuk juga menjadi anggota dewan ini kita juga berusaha mencoba bagaimana bisa masuk dalam sistem, dan sistem itu memang sulit ya kalau sendiri. Kita harus bersama-sama tadi ya, sama kawan-kawan di partai, baik dengan kawan-kawan di koalisi lain, untuk bisa membuat sesuatu buat masyarakat lah, baik untuk kelanjutan pembangunan masyarakat Aceh ini, baik terutama di kesehatan. Makanya ketika saya terpilih saya langsung masuk ke komisi kesehatan. Itu sudah pasti akan diuji Dok, karena ini pas kali kan di komisi 5 jadi ini kita tidak tahu diuji. Juga terjadi pula ada COVID-19 ini. Kita bukan berdoa, bukan apa kalau bisa ini dijauhkan dari Allah semua. Ini juga menjadi PR buat saya nih, saya bilang. Kenapa PR buat saya? Ini saya sedih melihat teman-teman kesehatan ya, baik yang di rumah sakit maupun di puskesmas dalam menghadapi COVID-19 ini. Mereka adalah garda terdepan,
tetapi mereka menjerit di dalam banyak kasus yang saya lihat tenaga medis dan para medis yang meninggal. Kemenkes mengatakan bahwa karena APD yang mereka pakai tidak standar, dan ini menjadi jadi beban buat saya adalah bagaimana pemerintah Aceh ini bisa memberikan APD yang standar buat mereka. Ya, standar artinya ketika mereka berhadapan dengan pasien, karena yang ingin berikan adalah terkadang pasien kita tidak jujur. Ketika ada kasus mereka berbohong, sehingga ketika penyakitnya makin berat dan ternyata dia COVID, apa yang terjadi coba? Karena mungkin ini juga karena suasana penyakit itu sekarang berubah jadi aib, orang jadi takut segala macam. Inilah yang harus kita lakukan edukasi bahwa ini bukan aib buat kita, malah kita dengan memberitahukan kita ada gejala dan berpergian itu bisa menolong orang-orang yang kita sayangi, keluarga kita maupun tetangga kita. Ini sangat menolong. Ini contoh saya bilang Pak Ai ya. Banyak kasus kita kasus importir. Ya. Banyak kasus kita banyak importir. Mudah-mudahan tidak ada kasus transmisi lokal. Apabila itu tadi itu sangat berbahaya. Ini adalah klaster kedua yang tadi mahasiswi. Dan itu tadi. udah berbeda dengan bawaannya ya. Iya. Jadi yang harus kita lakukan adalah lakukanlah rapid test kepada orang-orang yang pulang dari sana berbatasan. Lakukan rapid test. Jadi tolong kita minta kepada pemerintah Aceh untuk bisa mengalokasikan yang dana tadi itu yang sesuai kebutuhan kita. Rapid test. Kenapa saya bilang? Saya mendapatkan data, Bang Ai, bahwa tenaga kerja Indonesia yang berasal dari Aceh itu ini yang ngomong Kepala Dinas kemarin, ada sekitar 21.000. Itu yang legal, yang terdata. Bagaimana yang tidak terdata? Yang ilegal itu bagaimana? Ini yang harus kita perhatikan. Berikan mereka sebuah kepastian hukum, ya, bahwa kalau mereka pulang yang ilegal ini baik dari jalur tikus itu tidak dihukum, tidak ada apa-apa. Berikan. Kenapa? Mereka sempat bertanya, kok kalau kami pulang yang kamu mau Aceh, kamu dari jalur yang apa untuk kamu ya drop kamu. Kita berikan kepastian mereka untuk bisa berlaku jujur. Kenapa? Ketika mereka tidak diberikan perlakuan yang bagus, bahwa mereka akan takut, tidak akan melapor. Ya, secara psikologis juga harus diperhatikan. Iya. Bukan hanya kesehatan fisik aja. Bukan, makanya kita harus memberikan edukasi terus kepada masyarakat, informasi yang benar, ya. Jangan informasi yang hoak, yang menakutkan. Tapi Dok, terpikirkan nggak dari awal misalnya sebelum ke parlemen? Iya, ya. Nah, artinya Dok kan punya sebuah gagasan dari perspektif pribadi dan masuk ke parlemen. Ada hal yang berbeda nggak apa yang diimajinasikan, dokter imajinasikan, hayalkan tentang konsepsi perubahan tadi begitu di parlemen? Karena COVID ini kan bukan hanya sebatas bencana alam ya, non alam ya. Artinya di sini ada juga pengaruh politik di dalamnya. Artinya penanganan dan segala macam. Artinya dia tidak dilihat dari satu perspektif. Nah, gagasan tadi, harapan dari Dok sendiri kan ini tidak bisa diperjuangkan secara saintik aja. Artinya Dok punya satu pengetahuan perspektif dunia kesehatan. Betul. Tapi kan kawan-kawan di komisi kan tidak semuanya paham tentang itu gitu. Ada hal yang berbeda nggak? Ini sebelumnya dan sesudahnya di parlemen, ini mungkin bagi Dok sendiri apa yang dirasakan perubahan sebelum dan sesudah itu? Benar. Ini memang kalau saat saya menjadi seorang dokter, kita melakukan pemeriksaan pasien, kita selalu mengatakan apa yang kita bilang, apa yang kita lihat itu yang kita bilang. Pemeriksaan itu apa yang kita bilang dan itu yang kita anehkan. Ketika saya memasuki dunia politik, itu sangat berbeda sekali. Dan itu terkadang hati nurani saya itu menolak. Ketika kita idealis, kita keluar, kita harus mengatakan A, ternyata harus B, karena ada pengaruh politik baik dari koalisi, baik dari partai, baik dari apa, itu sangat mempengaruhi batin saya. Secara konkret bisa nggak misalnya Dok ceritain apa gitu yang secara ilmu pengetahuan bagi Dok ini harus dilakukan begini, ternyata nggak begitu gitu? Ya, ini karena kebetulan ada kasus COVID ya. Nah, saya contoh ini persoalan APD standar ini saja saya bilang.
ketika teman-teman kawan-kawan teman sejawat saya mengatakan Dokter Pur, kami di sebuah rumah sakit A, kami tidak diberikan masker dan kami harus mencari masker sendiri, APD kami juga seadanya. Itu kan membuat saya harus berpikir, ini kenapa sih harus bisa terjadi seperti ini? Kenapa kawan-kawan ini ketika dia berada di garda terdepan membantu orang-orang, tapi dia tidak berikan standar, mereka akan membahayakan nyawa dia. Oke, kita satu sisi nyembuhin orang, tapi diri kita Benar problem. benar sekali. Dan saya juga, ini saya bilang ada beberapa adik-adik saya yang sedang pendidikan spesialis. Mereka kemarin juga curhat kepada saya bahwa Bang, kami di rumah sakit, kami bekerja di sini tidak tahu bagaimana ini. Satu sisi mereka dokter umum, satu sisi mereka dokter yang sedang sekolah, satu sisi mereka belum spesialis. Nah, ketika mereka berhadapan, ini kan katanya ada insentif nih, ya, bagi dokter umum berapa, spesialis berapa. Posisi mereka di mana sekarang? Nggak diperjuangkan dulu di komisi. Nah, inilah yang kita perjuangkan sekarang. Gimana hasilnya nih? Ini lagi kita perjuangkan. Artinya begini, pemerintah Aceh itu harus melihat, berikanlah mereka insentif juga. Tapi kondisi seperti ini terpikirkan nggak? Ini baru terpikirkan begitu berada di parlemen ya? Ya, bahwa kondisinya seperti ini. Ya, karena inilah dunia politik ya. Dunia politik itu berbeda dengan dunia yang saya hadapi sehari-hari dulu, bahwa kita mengatakan A harus A atau B terus B. Di politik ini bisa A kita ngomong, besok bisa C. Artinya begitu di parlemen baru bisa memahami lah ya. Ya, dan itu sebenarnya bukan watak saya seperti itu. Ketika saya baru memasuki dunia politik awal-awal sekali ya, saya pernah mengatakan sesuatu yang mungkin keluar dengan secara hati adanya, langsung spontan. Oh, semua pada marah kepada saya. Tapi itu memang kenyataan, saya tidak bisa menerima. Apa ada rencana mundur nih dari DPR nih? Karena ini sesuatu tidak berjalan nih seperti dipikirkan. Jadi sebenarnya maaf ya, saya bilang ada terpikir dahulu, ada pernah terpikir kalau memang ini bukan jalur saya, mungkin Allah akan memberikan jalannya. Tapi kalau ini jalur saya, Allah akan memperpanjang. Ini kan kita baru 6 bulan, baru kita rasakan bagaimana kita menjadi di parlemen ini ya. Artinya ini kan Dok, tantangan baru dimulai lah. Jangan ya, mundur benar, di tengah jalan. Benar. Jadi saya yang syukur saya adalah ketika saya di Komisi 5 ya, saya mendapatkan teman-teman yang sangat luar biasa, satu ide ya, satu visi juga, dan ingin bekerja bagaimana membangun Aceh ini. Jadi tidak terkesan saya sendiri yang punya ide seperti ini. Tapi teman-teman ini sangat luar biasa menurut saya. Begitu besok, ayo kita kerja ke sini. Oh, pergi semua. Besok kita ke sana. Oh, jadi ini menambahkan motivasi saya bahwa apa yang sudah saya lakukan ini juga dirasakan teman-teman, dan ini juga mendapatkan motivasi yang sangat luar biasa. Contoh masalah Covid ini. Biarpun teman-teman saya itu bukan dokter di Komisi 5, tapi mereka selalu bilang kepada saya bahwa kita sama-sama. Kami ingin belajar juga. Dan ini merupakan knowledge buat saya. Saya ingin memberikan, jangan saya saja yang tahu, mereka juga harus tahu. Contoh misalnya ketika kami mengecek rumah sakit Jenderal Abidin misalnya, atau rumah sakit Cemutia, mungkin pengetahuan mereka tidak sesuai. Tapi saya bilang pada mereka, ini tidak sesuai seperti ini. Kenapa? Karena ketika mereka ditanya oleh orang lain, juga mereka akan mendapatkan ilmu yang sama. Nah, dalam hal ini kan Komisi 5 dia bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Ya. Nih menurut Abang nih, Dinas Kesehatan punya pengetahuan nggak nih tentang COVID yang sedang terjadi dan bagaimana proses-proses penanganannya nih? Nah, di Dinas Kesehatan kan dokter juga. Ya, saya rasa mereka juga sudah paham persoalan COVID ini. Ada tim ahli juga, ada sebagian. Tetapi juga mereka ada kekurangannya, ya. Ini kita ambil contoh yang di Gayo Luwes kemarin, dan Sigli. Nah, ketika di Gayo Luwes mereka lakukan rapid positif, pasien itu dirujuk ke Cemutia untuk dilakukan swab. Kemudian pasien Sigli ketika rapid positif dibawa ke Jenderal Abidin dilakukan swab. Setelah swab balik lagi.
Nah ini kan tidak ada koordinasi. Iya. Nah, kenapa pasien Gayo Luas jauh sekali datang ke Biren? Ke Jemutia maksud saya. Di Luk Semawe. Luk Semawe. Nah, karena memang rujukan 2 itu. Nah, apakah tidak sebaiknya di Gayo Luas itu ada satu ya yang bisa melakukan swab, atau di Sigli juga yang bisa melakukan swab, atau dilakukan pelatihan buat mereka? Ini baru 2 kasus. Bagaimana rumah sakit lain, di Pusalam, Singkir dan lain-lainnya. Nah, itu kan ini contoh sudah positif di Sigli. Pasiennya di mana sekarang? Apa masih di Sigli? Atau sudah di Banace juga tidak tahu kita ya? Ya, kalau saya informasi sekarang masih di Sigli. Sigli bagaimana ruang isolasinya? Apakah memenuhi syarat? Dokter di sana bisa siap nggak? Jangan-jangan. Tapi kan sudah diterapkan menjadi rumah sakit rujukan, otomatis sudah punya. Nah, inilah dia kita asal nunjuk aja. Berarti rumah sakit yang udah ada sekarang yang menjadi rujukan itu secara teknis persiapan perlengkapan itu tidak siap untuk menangani COVID. Kita kan dapat informasi kemarin Naganaya menolak. Rumah sakit Naganaya menolak untuk dilanjutkan rumah sakit rujukan karena mereka tidak siap. Tidak punya perlengkapan. Benar sekali. Jadi kita sekarang kan nunjuk aja. Ini rumah sakit Sulup. Berarti satu-satunya rumah sakit di Aceh hanya rumah sakit Zainal Abidin. Kalau saya bilang rumah sakit Zainal Abidin yang itu bukan siap sekali pun. Maksudnya yang punya kapasitas yang untuk punya saat ini ya. Saat ini adalah rumah sakit Zainal Abidin. Nah, jadi kalau rumah sakit rujukan lain ini kita akan turun karena di DPRA sekarang dibentuk tim Satgas Pengawasan Gugus Tugas. Ini kita akan turun ke semua rumah sakit rujukan untuk memastikan bagaimana, karena kan dahulu kan cuma 2 rumah sakit rujukan yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia. Sekarang kita beberapa teman-teman akan turun melihat bagaimana sih isolasi yang disiapkan oleh pemerintah kabupaten. Apakah siap mereka? Kalau memang tidak siap, mereka harus mengatakan jujur. Kalau tidak, begitu ada kasus, maka ini akan terjadi fenomena gunung es yang meledak gitu. Ini sangat berbahaya sekali. Oke dokter, ini apa harapan dok ini terhadap terutama buat masyarakat ya. Terus yang kedua buat eksekutif lah. Walaupun udah ketemu tadi di paripurna, apa yang akan dok sampaikan nih buat masyarakat kita terutama? Ini harapan saya adalah yang pertama adalah kepada saudara-saudara saya yang ada di kampung di kabupaten, baik di provinsi, yang saya inginkan adalah tetap melakukan social distancing, jaga jarak, physical distancing, jaga jarak, stay at home, selalu memakai masker kalau keluar rumah, dan jangan lupa juga sering mencuci tangan, ya, melakukan pakai hand sanitizer kalau tidak ada sabun cair bagaimana ya. Apalagi juga kita doakan ini kan mendekati Ramadan. Mendekati Ramadan, semoga kita juga bisa beribadah dengan baik dan juga tetap jaga jarak, ikuti aturan pemerintah. Kalau memang tidak bisa kita lakukan tarawih di masjid atau mushola, silakan tarawih di rumah. Itu bagaimana ketentuan dari Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Ini harapan kita tetap biarpun sudah dicabut jam malam, kita inginkan jangan terlalu banyak di jalanan lah, ramai-ramai di luar, baik di warung kopi atau bagaimana. Ini kesadaran kita sendiri ya. Kita jaga orang di samping kita jaga orang-orang di sekeliling kita jaga anak kita, saudara kita, orang tua kita dengan melakukan social distancing juga. Dan yang paling utama adalah kita harus bersikap jujurlah ya, karena sikap jujur itu bisa menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Hanya itu yang bisa kita lakukan sekarang. Iya, sekarang itu jujurlah. Karena kalau kita tidak jujur, kita tidak tahu bagaimana penularan ini sangat luar biasa. Dan kepada juga eksekutif ya, pemerintah Aceh sekarang, coba pergunakanlah dana yang sudah dilakukan rekopusi maupun benar-benar untuk penanganan COVID, kemudian sosial, safety net, dan pemulihan ekonomi. Kita lihat bagaimana masyarakat yang di bawah-bawah sana yang sering curhat juga kepada saya, kami tidak ada lagi untuk membeli sesuatu, telur, apa dan lain-lainnya. Dengan kita terbatas juga membantu mereka. Jadi benar-benar masuk
tepat sasaran bantuan yang diberikan oleh pemerintah Aceh ini. Ya. Oke, terima kasih Dr. Pur yang sudah hadir bersama kita di studio. Kepada seluruh masyarakat Aceh, kita tetap harus mengikuti aturan yang telah berlaku. Sekali lagi kita jangan batat. Betunggang Betunggang. Betunggang. Nah, hari ini kita ini akan menjadi bagian dari virus karena sifat virus itu akan selalu menggandakan diri. Iya. Kita tidak akan tahu kapan dia akan menggandakan diri di tubuh kita. Tubuh kita ini akan berinteraksi dengan keluarga dan sosial masyarakat sekitar lainnya. Dan juga harus diingat, ikuti terus ini, ntar lagi kita akan terawih. Konsultasilah kepada MPU dan pemerintah Aceh. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.